Oke, jadi selamat siang teman-teman. Ini kita akan asistensi untuk progres 5 tugas besar struktur beton. Jadi output besar dari progres 5 ini adalah pengecekan lanjutan dari setiap elemen struktur balok. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kalian siapin dulu data dari balok-balok kalian itu, balok induk, balok anak. Kalau balok induknya ada 2 macam juga dibedain. Kemudian yang pertama kita hitung IGOS. Ya, pakai cara yang diajarin di kelas lah. Mulai dari transformasi penampang beton, kemudian transformasi penampang tulangan, baja menjadi beton, itu pakai rasio modula ini. Kemudian elastisitas betonnya pakai aja 4700 AKFCPM. Dari situ kamu tentuin sumbu netralnya untuk penampang GOS. Baru kemudian hitung IGOS, ini dari I-concrete, tambah I-nya baja yang selevel dengan konkret. Kemudian kalian tentuin dulu di mana sumbu letaknya. Pakai cara yang sama juga. Jadi dari transformasi penampang beton, kemudian transformasi penampang bajanya, baja menjadi beton, pakai ini juga sama. Lalu kalian tentuin di mana sumbu letaknya. Pakai cara iterasi yang di kelas itu loh. Nah, kalau udah hitung nilai IX pakai ini. Kemudian untuk setiap jenis balok juga kalian tentuin momen crack. Momen crack ini kan tidak tergantung dari pembebanan ya. Momen crack ini hanya dipengaruhi oleh konfigurasi dan jenis penulangan. Sehingga bisa langsung ditentukan, bahkan setelah dapat IGOS itu bisa langsung dihitung. Oke, rumus ini juga sama. Lalu setelah dapat momen crack, nah kalian perhatiin dulu kondisi momen di balok-balok kalian. Misalnya, gue punya balok begini. Di balok kalian itu kan 3, sorry sebentar. Kan kalian baloknya balok menerus gitu ya. Ya, kayak gini mungkin. Kayak gitu. Ini jepit. Karena balok kalian jepit, maka di sepanjang balok kalian itu ada lokasi momen ekstrim di sini. Nah, gini. Nah, artinya ada tiga titik potensi letak di balok kalian. Yang pertama itu di sini, di momen negatif ekstrim, momen positif ekstrim, dan di momen negatif ekstrim juga. Nah, maka dari itu kalian harus tentuin IE, I efektif untuk untuk tiga lokasi penampang ini. Kayak gitu. Oke, I efektifnya ini. Kok nggak mau turun ya? Coba. Nah, gitu. Pakai I efektif yang dari sini, ya pakai cara yang di kelas lah intinya. Kemudian kalian perhatikan kalau momen crack-nya itu lebih kecil daripada momen yang terjadi di penampang kalian, maka artinya penampang kalian retak. Sehingga kalian harus hitung IX, harus pakai nilai IX. Kemudian, tapi kalau penampangnya belum mencapai momen IX, maka artinya penampang kalian belum retak, sehingga masih IGOS. Nah, untuk IE efektif di satu balok, kita bisa pakai rumus ini, yaitu 0,5 kali I efektif di mid span, di tengah bentang, tambah 1/4 kali I efektif di kedua tumpuan. Oh, ini kan di totalnya 1 ya. Itu.
Kemudian lanjutan seketika. Lanjutan seketika untuk balok yang terjepit di kedua tumpuan itu bisa pakai rumus ini. Kalau yang W ini untuk beban rata, kalau yang P ini untuk beban terpusat. Nah, beban terpusat dari mana? Dari balok anak. Jadi besar bebannya ini ditentukan menggunakan tribut TI area untuk setiap balok kalian. Jadi kalian hitung beban dari balok induk, beban dari pelat, kemudian sama beban hidup juga nanti dipakai kan ya. Dari beban hidup juga nanti kita revisi lagi deh. Jadi dari beban dead load, beban lift load sama SIDL. Kemudian P beban terpusat itu dari balok anak. Jadi ini beban balok anak dikali panjang balok anak yang masuk ke tributary area balok kalian. Lalu kalian hitung deltanya. Kemudian akibat ini udah ada deh. Udah ada di sini. Jadi beda bukan. Jadi itu bukan lanjutan akibat lift load itu kalian pakai lanjutan total. Ini lanjutan total ya. Lanjutan total instan dikurangi lanjutan akibat dead load instan. Udah dapatlah lanjutan akibat lift load instan. Nah, batasannya itu adalah lanjutan izin, yaitu kita pakai di sini L per 360 aja. Dengan L-nya itu panjang bersih. Kemudian untuk hitung lanjutan jangka panjang, kalian pakai yang ada nilai lambda ini, yang pakai rumus ini. Nah, pertama kan kita butuh ngitung dulu adalah AS aksen. Jadi luas tulangan tekan yang ada di lapangan aja. Kalau cek-ceknya di atas kan penampang balok kalian tuh kayak gini ya. Penampang balok kalian kan mungkin kayak gini. Ada tulangan. Mungkin ada yang tulangan kayak gini gitu ya. Mungkin ada tulangan di tengah, nah gitu. Nah, kalian kan tadi udah ngitung sumbu letaknya ada di mana. Kalau sumbu letaknya di sini, sumbu letaknya di sini berarti penampang yang masuk ke dalam AS aksen itu adalah yang tulangan atas saja. Nah, tapi kalau sumbu letak kalian ada di sini, maka penampang yang masuk dalam AS aksen itu adalah yang atas dan yang tengah. Begitu. Sederhananya begitu kalau dari yang ini. Kemudian untuk nilai H aksen pakai aja AS aksen B kali D. Ini BWeb ya, BWeb. Lalu faktor umur untuk pembebanan jangka panjang. Kita pakainya pembebanan jangka panjang 5 tahun atau lebih. Ini tuh apa sih nama simbolnya ini? Jadi ini tuh zeta gitu. Nih. Kita ambil zetanya sama dengan 2. Lambdanya kita hitung dengan cara ini, pakai rumus ini. Hasilnya didapat dari yang atas. Kemudian lanjutan jangka panjang. Sebentar. Untuk lanjutan jangka panjangnya pakai rumus ini. Jadi lanjutan instan akibat dead load dan lift load ditambah dengan lambda kali lanjutan akibat dead load saja. Lalu syarat lanjutan jangka panjangnya adalah L per 240. Nah, semua step di atas kalian lakuin untuk semua jenis balok. Jadi dari balok induk sampai balok anak, kalian lakukan proses ini. Kayak gitu, ada pertanyaan nggak? Kamu naik, Kak. Ya, gimana? Tadi ada yang delta, yang menghitung delta, Kak, tapi yang bukan yang jangka panjang. Boleh lihat ke situ. Ini? Nah, iya itu. Delta dead load-nya dapat dari mana? Itu kan delta yang dihitung WL pangkat 4 DLL. Itu
delta DL tambah LL kan? Iya, Delta DL-nya dari mana? delta DL. Delta dead load, nggak tahu, karena di kelas diajarin pakai yang I efektif dead load kan ya, kalau nggak salah. Ya nggak? Ini DL plus LL ini, instan gitu. Iya, yang key DL itu deh. Iya, kalau ini kan akibat beban total. Kalau pakai penutupan akibat dead load, ya kalian pakai I efektifnya yang ini. Jadi kalian hitung dead load-nya saja, kemudian kalian periksa apakah penampang-penampang ekstrim kalian itu retak atau enggak. Gitu, baru hitung I efektif dead load, baru kemudian ngitung delta akibat dead load saja. Pakai rumus yang sama juga sih. Cuma bedanya ya ini I dead load. Kayak gitu. Nanti paling kita lengkapin lagi deh. Gimana? Kejawab nggak? Oke. Ya. Untuk progres ini apakah ini aja apa ada lagi nggak? Udah sampai lanjutan aja. Cek apakah lanjutan memenuhi syarat atau enggak. Udah sampai situ. Oh, oke. Ada lagi? Untuk tributary baloknya kadang ada yang bingung nggak? Misalnya kan kolom nih. Ini kan udah tahu belum cara nentuin tributary area untuk balok, atau masih ada yang bingung? Mungkin boleh kan dijelasin. Kalau kolom mungkin tahu, tapi kalau balok agak belum kebayang. Oke. Jadi kita kan struktur kita kan kayak gini ya. Ya ini kurang panjang sih, oke nggak apa. Nah kita kan punya struktur yang kayak gini. Nah jadi kalau untuk balok eksterior itu tributarinya, oh sorry, kita bicara ke balok ya. Kita nggak usah mikirin kolom. Jadi untuk balok eksterior dan balok interior itu pembagiannya bakal kayak gini. Nah, pakai yang sama deh. Udah bakal di sini kayak gitu. Ini 45 derajat nih. Kayak gitu. Ini juga sama. Nah, gitu. Karena kita persegian, bentang-bentangnya persegi semua, jadi ya simply ini akan jadi segitiga gitu. Jadi kalau yang balok yang ini muncul kan annotate gua. Muncul, muncul. Nah, muncul ya. Nah, berarti untuk balok yang barusan gua tandain itu tributary-nya di sini. Nah, di dalam area segitiga sini. Kalau balok yang ini kan balok interior ya, interior. Itu tributary-nya dari sini sampai sini. Nah, lebih gede. Itu aja sih.
Kayak gitu guys. Itu tuh di QUD DL platnya berarti ya kayak. DL plat, kemudian balok anak juga, leaf load juga. Mestinya sih gitu. Leaf load juga sih. Nanti yang ini gue lengkapin lagi deh sama asisten yang lain. Kita pakai tributary area buat plat aja kan Kak? Kalau untuk plat ya berarti beban leaf load nantinya kan juga perlu dihitung. Ini mungkin bukan DL plus SIDL ya, DL plus LL kali. Mestinya ya. DL plus LL mungkin. Jadi ini ada DL balok induk, DL plat, DL SIDL, tambah ada lagi dengan QU untuk leaf load. Gini sih harusnya. Ini ketutup ya, nggak apa lah. Ini QU leaf load. Kayak gitu mestinya. Berarti di plat sama leaf load-nya juga ya? Iya. Oke, sip. Kayak gitu. Cuma kalau yang efektif dead load saja ya berarti dead load-nya aja. Leaf load nggak usah dihitung. Kayak gitu. Aman kan ya? Ya, ada pertanyaan lagi? Ditunggu sampai 2.30 deh. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, oke. Karena ada 2.30 dan nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disudahi untuk hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain di grup aja kali ya. Biar apa semuanya bisa bisa terjawab sekaligus gitu. Siapa tahu kan banyak. Kemudian tambahan dikit eh, untuk perhitungan lanutan di sini kita pakainya manual ya, semua manual. Jadi kita nggak pakai nilai lanutan dari etaps gitu. Ya oke, kalau kalau udah nggak ada